Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kini tiba saatnya kita datang ke hadirat Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan untuk hadir di sini. Kita akan menaikkan pujian, Datang Roh Kudus, Kau Kurindu. Bawaku
Bapa di dalam sorga, dengan penuh rasa syukur kami hampiri hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, dan kami mengalami banyak hal yang indah bersama Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bersama kumpul dengan keluarga untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati kebaktian kami ya Tuhan. Hadirlah Tuhan bersama kami, nyatakan hadirat-Mu dengan kuat kuasa yang ajaib, sehingga meskipun kami ada di rumah kami masing-masing saat beribadah, tapi kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya itu memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat, berkati para pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turun atas ibadah ini, turun dalam ibadah di rumah setiap keluarga anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan melimpah sekarang dan selama-lamanya. Kami mulai ibadah kami alaskan doa di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Kuburnya yang kosong membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup dan Tuhan Yesus telah bangkit. Amin. Kita akan menaikkan pujian Allah bangkit, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kekuatan-Mu
kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian terlalu besar kasih-Mu Tuhan. tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk
terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh terlalu besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan atas segala pengorbanan-Mu di kayu salib Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada hamba-Mu Tuhan, biar apa yang diperdengarkan nanti Tuhan berasal daripada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Pendeta Dr. Martin Stefanus, MTH. Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat berbakti, dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini saudara, kita masih beribadah di rumah aja, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara semuanya tetap mengikuti ibadah dengan tertib, dengan kesungguhan hati, dan penuh rasa hormat terhadap Tuhan yang telah menolong dan memelihara kita. Mari kita buka bersama dalam 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10. Firman Tuhan akan berbicara tentang hati yang tabah. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10, demikian firman Tuhan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Saudara-saudara, kita telah membaca apa yang Rasul Paulus tulis untuk jemaat di Korintus, dan dia berbicara tentang dirinya yang telah mengalami banyak kesukaran, tapi dia katakan kami senantiasa tabah. Saudara-saudara, kualitas kehidupan orang Kristen nyata dari kehidupan yang tabah. Tabah dalam menghadapi segala sesuatu, tabah dalam menghadapi kesulitan, tabah dalam menghadapi penyakit, tabah dalam menghadapi wabah seperti yang terjadi sekarang ini. Tabah berarti tidak tawar hati, tidak putus asa. Tabah artinya juga tetap semangat. Tabah tetap berpengharapan. Inilah yang harusnya ada dalam hidup saya dan saudara. Sebagai orang percaya harus menunjukkan ketabahan hatinya. Harus memiliki hati yang tabah, hati yang kuat dalam menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini. Saudaraku, kita akan bisa tabah. Tabah seperti Rasul Paulus. Kalau kita mengikuti apa yang Paulus katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10 ini. Yang pertama saudaraku, ketabahan akan terjadi bila menyadari bahwa hidup ini fana. Ayat 6 mengatakan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Paulus katakan, hati kami senantiasa tabah, karena menyadari bahwa hidup ini fana. Hidup ini sementara. Orang bilang hidup ini hanya singgah untuk minum. Hidup ini tidak lama, hanya seperti bunga rumput yang pagi mekar dan sore layu. Kalau kita mengerti hidup ini fana,
hidup ini tidak lama. Hidup ini hanya singgah sementara kita di dunia. Apapun yang menjadi beban dalam hidup, apapun yang menjadi masalah yang kita hadapi, kita akan tetap bisa tabah. Karena selesai kita menjalani hidup ini, yang sementara ini, kita akan pindah. Bukan di dunia ini lagi, tapi di sorga untuk bersama Tuhan. Itulah yang membuat kita tabah. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini hanya sementara, hidup ini fana. Yang kedua, saudaraku, ayat 7 mengatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, hati kita bisa tabah jika kita hidup karena percaya, hidup oleh iman. Paulus katakan bukan karena melihat. Maksudnya bukan hanya kita lihat dengan mata jasmani saja, atau kita memandang semuanya hanya dengan perspektif duniawi saja. Jika itu yang terjadi, saudaraku, kita tidak akan pernah bisa tabah. Kita harus melihatnya dengan iman, dengan mata iman. Kita harus melihat semua dalam hidup ini dengan perspektif ilahi. Dari sudut pandang rohani, baru kita bisa tabah. Kita harus menjalani hidup ini dengan mata iman kita. Kalau tidak, saudaraku, kita akan kecewa. Kita akan punya masalah besar dalam hidup ini. Karena itu kalau kita melihat dalam surat Ibrani, Paulus mengatakan, marilah kita mengarahkan mata kita. Mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Memandang Tuhan. Daud berulang kali katakan, mataku memandang Engkau ya Tuhan. Memandang Tuhan. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan membuat kita bisa tabah menjalani hidup ini. Yang ketiga, saudara-saudaraku, ayat 8 mengatakan, tetapi hati kami tabah. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Saudaraku, ketabahan terjadi bila kita memiliki pengharapan. Pengharapan apa? Paulus katakan, kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Beralih dari tubuh yang fana ini. Beralih dari tubuh yang sementara ini. Tubuh yang banyak menderita. Tubuh yang banyak masalah. Kami lebih senang pindah dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Saudaraku, orang Kristen akan tabah jika memiliki pengharapan. Pengharapan apa, saudaraku? Pengharapan untuk menetap pada Tuhan, untuk tinggal bersama Tuhan. Saudara-saudaraku, bukankah ini yang Tuhan janjikan? Dalam Yohanes 14, Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Lalu dilanjutkan, dalam rumah Bapakku banyak tempat. Lalu apa kata Tuhan? Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, itulah yang membuat kita bisa tabah. Karena kita punya pengharapan untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Di mana bersama-sama dengan Tuhan, pasti di situ ada kebahagiaan. Saat kita bersama Tuhan, pasti ada sukacita. Terlebih jika memang kita pindah dari tubuh yang fana ini untuk menetap pada Tuhan, pastilah di sana ada sukacita dan kebahagiaan selama-lamanya. Saudara-saudaraku, ada seorang ibu mempunyai 2 anak, dan ketika satu anaknya keluar negeri, dia merasa satu
kesedihan karena jauh. Satu kali saudaraku, dia ingin mengunjungi anaknya. Salah satu anaknya telah meninggal, jadi dia akan mengunjungi anaknya yang ada di luar negeri. Lalu di kapalnya diombang-ambingkan. Dan ketika orang takut, ketika orang panik, ibu ini tetap tenang. Dan ketika orang bertanya kenapa ibu sangat tenang, dia bilang begini, saudaraku, anak saya 2, 1 telah meninggal, dan saya akan mengunjungi anak saya. Kalau kapal ini tiba dengan selamat, saya akan ketemu dengan anak saya yang 1. Tetapi jika kapal ini tenggelam, saya pun akan bertemu dengan anak saya yang 1-nya yang telah meninggal. Ini bentuk pengharapan yang jelas bahwa kita akan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan dalam sukacita dan kebahagiaan. Saudaraku, yang keempat, mengetahui bahwa ketabahan itu berkenan pada Tuhan. Ayat 9 mengatakan, saudaraku, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, bukan hanya sukses, bukan hanya keberhasilan yang membuat hidup seorang berkenan kepada Tuhan, tetapi ketika seorang tabah menghadapi kesukaran hidupnya, ketika seorang bertahan di dalam kesukarannya dan tetap mempercayai Tuhan, maka hidup orang ini pasti berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, hidup yang tabah dapat memperkenan hati Tuhan. Karena itu saudaraku, jangan kecil hati ketika masalah belum selesai, jangan kecil hati ketika sakit belum sembuh, jangan kita putus asa karena wabah yang terjadi sekarang ini tidak kunjung selesai, saudaraku. Yang penting kita punya hati yang tabah, tetap mempercayai Tuhan, dan itu berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, mengetahui bahwa ketabahan itu berkenan pada Tuhan membuat kita bisa bertahan dalam kesukaran-kesukaran yang kita hadapi. Yang terakhir, saudaraku, yang kelima, ayat 10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudaraku, mengetahui akan ada penghakiman. Saudara-saudara, pasti ada dalam hidup ini kita diperlakukan kurang adil. Kita pernah merasakan bagaimana kita diperlakukan tidak adil. Saudaraku, tidak ada yang adil di dunia ini. Keadilan itu hanya ada pada Kristus. Ayat ini mengatakan sesuai dengan apa yang dilakukan dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Sebab itu saudaraku, kalau kita pernah mendapatkan perlakuan kurang adil, jangan kecil hati. Karena satu hari nanti di depan tahta pengadilan Kristus, di sana tidak ada yang bisa disembunyikan. Tidak perlu saksi, tidak perlu bukti, Tuhan punya semuanya. Dan di sanalah saudaraku, kita akan memperoleh apa yang patut kita terima sesuai dengan apa yang kita perbuat di dunia ini. Saudaraku, kursi pengadilan Kristus adalah tempat membalas semua jerih lelah dan ketekunan orang percaya. Kursi pengadilan Kristus adalah tempat mempahalai ketabahan saya dan ketabahan saudara. Saudaraku, Alkitab mengatakan, Yakub 1 ayat 12, orang yang bertahan dalam percobaan akan mendapatkan mahkota kehidupan. Artinya yang bertahan. Siapa yang bertahan? Itulah yang tabah. Orang yang tabah, dia akan mendapat mahkota kehidupan. Saudara-saudara, Tuhan melihat, Tuhan menilai, dan Tuhan mencatat semua yang kita hadapi. Sebab itu bertahanlah. Jika satu kali saudara merasa terlalu berat,
menghadapi kesukaran. Bertahanlah. Dan jika saudara bertanya lagi, saya sudah gak kuat, saya sudah gak sanggup, saya tetap akan mengatakan, bertahanlah. Tabahlah. Tabahlah. Tuhan pasti memberi kekuatan. Tuhan pasti memberi jalan keluar. Tuhan pasti menolong pada saatnya. Itu sebabnya saudaraku, serahkanlah semua kepada Tuhan. Milikilah hati yang tabah. Dan Tuhan pasti membuat kita bisa melewati semua dalam pertolongan dan berkat-Nya yang ajaib. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan nyanyikan satu pujian, Semusim Berlalu. Serahkan semua pada Tuhan. Melewati berbagai musim yang tidak mudah seperti sekarang ini, Tuhan pasti memberi kita kekuatan, ketabahan. Jika ada saudara, jika ada keluarga, jika ada pribadi-pribadi yang berbeban berat karena masalah-masalah yang dihadapi, mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, serahkan pada Tuhan. Tuhan pasti menolong dan memberikan kita jalan keluar. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara kasih dan setia. Tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara kasih dan setiamu, dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara dan setia, tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu pelihara dan setia, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan Tuhan, kebaikan yang gak pernah habis dari hidup saya dan saudara. Kasih
Tuhan lebih tinggi dari cakrawala. Gak ada habisnya, gak terbatas. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami membutuhkan ketabahan hati menghadapi berbagai hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami tidak bisa sendiri. Jamah kami Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus membantu kami. Membuat kami bisa tabah menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Biar pertolongan-Mu nyata pada setiap pribadi. Pertolongan-Mu nyata pada setiap keluarga. Hari-hari ini ada saudara-saudara kami yang mengalami kesukaran-kesukaran yang tak tertanggungkan dalam hidupnya. Ulurkan tangan-Mu dan jamah ya Tuhan. Ada mereka yang sudah tidak sanggup lagi menghadapi masalahnya. Ulurkan tangan-Mu dan jamahlah ya Tuhan. Berikan kekuatan. Dan Tuhan, pada saatnya ulurkan tangan-Mu, berikan kemenangan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi Tuhan. Kami akhiri ibadah kami. Biar Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menolong kami semua untuk menjalani hari-hari ini dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Sehingga ketika keadaan belum pulih, kami punya kesanggupan, punya ketabahan hati untuk menghadapi semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.